Halo para penonton setia Jakongora dimanapun kalian berada, semoga kalian semua baik-baik saja. Karena kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Dewa Gacha episode ke-76, dimana pada episode sebelumnya Lin Xiu yang diserang oleh ular teratai es yang berukuran sangat besar, sehingga Lin Xiu pun langsung tercebur ke dalam danau teratai es. Tapi di saat Xiao Ruosui ingin menolong Lin Xiu, Luo Huotian langsung menghentikannya karena mereka masih berada dalam ancaman ular teratai es raksasa. Karena dia beranggapan kalau Lin Xiu akan baik-baik saja setelah melihat Lin Xiu yang kebal dengan racun ular teratai es. Sementara Lin Xiu yang tenggelam ke dasar danau teratai es, dia akhirnya tersadar dan langsung menggunakan energi asal miliknya untuk melindungi tubuhnya. Dan di saat Lin Xiu berniat sekalian untuk mencari bunga teratai es api di bawah sana, Lin Xiu melihat sesosok wanita yang juga sedang menyelam di sana. Begitu Lin Xiu memperhatikannya dengan seksama, ternyata wanita itu adalah Luoyi yang sedang dicari olehnya selama ini. Bagaimanakah kisah pertemuan kembali mereka? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Air danau teratai es pun masih terlihat seperti biasanya, dan tidak ada yang aneh jika dilihat sekilas saja oleh mata manusia. Tapi begitu air danau menyentuh kulit manusia yang terluka atau tidak dilapisi dengan energi asal, maka kulit orang yang terkena air danau teratai es akan langsung melepuh dan lenyap dengan cepat menjadi abu. Lin Xiu yang sedang menyelam di bawah sana pun sangat terkejut setelah melihat Luoyi yang juga sedang menyelam, lalu berkata di dalam hatinya, "Tidak salah lagi, gadis itu adalah Luoyi. Aku tidak menyangka kalau dia ada di sini. Sebenarnya aku tidak mempercayai perkataan kakaknya Luo Huotian, di mana dia mengatakan kalau kemungkinannya Luoyi ada di tempat ini, dan ternyata firasatnya itu memanglah benar." Sementara Luoyi, dia juga merasa heran karena Luoyi tidak pernah menyangka akan melihat Lin Xiu di dalam danau teratai es dan berkata di dalam hatinya, kenapa anak itu ada di sini? Bukannya seharusnya dia berada di Akademi Divan Sanctuary? Apa dia datang ke sini juga untuk mencari bunga teratai es? Tapi dia memang sangat gila karena berani menyelam di danau teratai es ini. Lalu Lin Xiu pun langsung menghampiri Luoyi dan berusaha berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa isyarat, karena tentu saja saat ini Lin Xiu tidak bisa mengeluarkan suaranya. "Aku datang ke sini untuk mencarimu, tapi ular teratai es raksasa di atas sana malah mendorongku ke dalam sini. Apakah Luoyi bisa memahami bahasa isyaratku ini ya?" ucap Lin Xiu di dalam hatinya. Tentu saja Luoyi tidak mengerti dengan apa yang coba disampaikan oleh Lin Xiu kepadanya, sehingga Luoyi pun bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa yang sedang dilakukan oleh orang bodoh ini? Kenapa dia malah menari-nari seperti itu? Mungkinkah dia hampir kehabisan energi asal miliknya dan ingin segera pergi ke permukaan? Kemudian Luoyi pun langsung menggenggam tangan Lin Xiu karena Luoyi beranggapan kalau Lin Xiu mulai kehabisan energi asal miliknya, sehingga Luoyi pun mengalirkan energi asal miliknya yang memiliki kapasitas jauh lebih besar daripada milik Lin Xiu, agar Lin Xiu baik-baik saja meskipun mereka menyelam lebih lama lagi di sana. Setelah mengalirkan energi asal miliknya, Luoyi pun langsung menarik tubuh Lin Xiu untuk ikut bersamanya, sehingga Lin Xiu pun merasa heran dan berkata di dalam hatinya, dia mengalirkan energi asal miliknya kepadaku? Itu sangatlah membantu. Tapi sebenarnya dia mau membawaku kemana? Apakah dia mengerti bahasa isyarat yang aku lakukan barusan ya?" Lalu mereka berdua pun terus menyelam menuju dasar danau, dan setelah beberapa waktu berlalu, terlihat ada sesuatu yang mengeluarkan cahaya cukup terang di dalam kegelapan danau, yang membuat Lin Xiu pun merasa penasaran dengan benda yang mengeluarkan cahaya cukup terang tersebut. Wajah Lin Xiu langsung berubah setelah melihatnya dan berkata di dalam hatinya, "Kenapa benda itu mengeluarkan cahaya yang cukup terang di dalam kegelapan dasar danau teratai es ini? Apakah ada harta karun yang sangat langka di sana yang tidak sengaja jatuh ke dalam dasar danau ini?" Rupanya, setelah mereka melihat benda itu secara seksama, itu bukanlah harta karun atau semacamnya, tetapi itu adalah bunga teratai es api yang mengeluarkan api berwarna biru. Meskipun bunga itu tumbuh di dasar danau, dan Lin Xiu pun kembali berkata di dalam hatinya, "Bunga itu mengeluarkan api meskipun ada di dalam air. Apakah itu adalah bunga teratai es apinya?" Luoyi dan juga Lin Xiu pun terus mengamati bunga itu dan mengambil sedikit jarak, karena mereka langsung bisa mengetahuinya setelah melihatnya sekilas saja kalau bunga teratai es api itu belum mekar dengan sempurna. Bunga teratai es api itu belum mekar dengan sempurna. Apakah kita harus menunggunya di sini saja, atau kita kembali dulu ke permukaan untuk menghemat energi asal milikmu? ucap Lin Xiu di dalam hatinya sambil berusaha menyampaikannya kepada Luoyi menggunakan bahasa isyarat. Sebelum Luoyi merespon Lin Xiu yang berusaha berkomunikasi dengannya, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang aneh di sana. di mana bermunculan gelembung air dari dalam tanah yang dengan cepat menuju ke permukaan.
Mereka berdua yang merasa terkejut dengan kejadian aneh itu, sehingga Luoyi pun tanpa sadar langsung melepaskan tangan Lin Xiu yang sedang dipegang olehnya, yang membuat Lin Xiu kembali menggunakan energi asal miliknya sendiri untuk melindungi tubuhnya dan berkata di dalam hatinya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Atau jangan-jangan akan kembali muncul makhluk raksasa lagi dari dalam sana? Rupanya, perubahan mendadak itu disebabkan oleh bunga teratai es api yang akan segera mekar, sehingga terjadi pergolakan energi spiritual di sekitarnya yang membuat banyak bermunculan gelembung udara yang dengan cepat menuju ke permukaan. Dan akhirnya, bunga teratai es api itu pun mekar dengan sempurna, sehingga mereka berdua pun tidak perlu kembali dulu ke permukaan untuk menghemat energi asal, dan Lin Xiu pun kembali berkata di dalam hatinya, rupanya kejadian aneh ini disebabkan oleh bunga teratai es api yang akan mekar, dan sepertinya sekarang bunga itu telah mekar dengan sempurna. Sementara itu di permukaan, di mana Luo Huotian dan Xiao Ruosui sedang dikepung oleh para seniman bela diri yang ada di sana, mereka semua pun merasakan gejolak energi spiritual yang cukup besar, di mana semua itu berasal dari bunga teratai es api yang sudah mekar dengan sempurna, sehingga getaran dari dalam danau pun terasa sampai ke permukaan yang membuat orang-orang di atas sana menjadi sangat terkejut. Lalu si jidat lebar yang terlihat sangat panik itu pun berkata, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini adalah gempa bumi? Karena tanah yang sedang kita pijak bergetar sangat kuat, atau mungkin akan ada kembali makhluk berevolusi yang sangat besar yang keluar dari dalam danau teratai es. Mereka yang sedang bertarung itu pun langsung menghentikan pertarungannya, dan semua orang langsung melihat ke tengah-tengah danau yang terlihat mengeluarkan banyak gelembung udara. Mereka bilang, semuanya, lihatlah ke tengah-tengah danau, getaran ini berasal dari dalam danau. Mungkinkah itu adalah? Ucap seseorang yang belum sempat menyelesaikan perkataannya. Tak lama kemudian, terciptalah pusaran air di tengah danau teratai es tersebut. Dan terlihat juga bermunculan energi spiritual api yang berwarna biru, sehingga mereka pun langsung menyadari sesuatu dan berkata, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kalau dilihat dari fenomenanya, bunga teratai es apinya telah mekar. Seseorang juga berkata, ya benar, tidak salah lagi kalau bunga teratai es apinya telah mekar dengan sempurna. Tentu saja, semua orang pun merasa sangat senang setelah mengetahui bahwa bunga teratai es api telah mekar dengan sempurna. Dan terlihat salah seorang dari mereka langsung berlari menuju ke danau sambil berkata, hahaha, bunga teratai es apinya adalah milikku, aku akan segera mengambilnya. Setelah melihat orang itu yang langsung menyelam ke dalam danau teratai es, para seniman bela diri lainnya pun langsung berlarian untuk menyelam ke dalam sana. Mereka bilang, sialan, dia menyelam ke dalam sana lebih dulu, aku harus segera menyusulnya. Orang di sebelahnya juga berkata, akulah yang harus memiliki bunga teratai es api itu, tidak ada yang boleh mendapatkannya selain diriku. Sementara itu, Xiao Ruosui pun terlihat terkejut karena sebelumnya orang-orang yang ada di sana sangat menjauhi air danau teratai es yang memiliki sifat korosif jika orang yang menyentuhnya tidak menyelimuti tubuh mereka dengan energi asal. Dan Xiao Ruosui pun berkata, begitu banyak orang yang melompat ke dalam danau, mereka bahkan tidak memperdulikan keselamatan diri mereka sendiri. Aku khawatir dengan keadaan Lin Xiu yang masih berada di dalam sana. Luo Huotian menjawab, kau tidak perlu merasa khawatir seperti itu, karena anak itu pasti akan baik-baik saja. Orang-orang yang menyelam ke dalam danau teratai es pun langsung menyelimuti tubuh mereka dengan energi asal, agar mereka bisa bertahan dari korosifnya air danau. Dan hal itu bisa melindungi tubuh mereka dalam jangka waktu tertentu, tergantung seberapa besar energi asal yang mereka miliki. Tapi hal itu akan menjadi sia-sia saja, karena jika di tubuh mereka terdapat goresan sedikit saja, itu sudah cukup untuk membuat tubuh mereka langsung meleleh menjadi abu. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, karena banyak sekali seniman bela diri yang menyelam ke dalam danau setelah bunga teratai es api itu mekar dengan sempurna. Dan Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, tidak, ini buruk. Para bajingan itu berdatangan kemari untuk mengambil bunga teratai es apinya. Jika pertarungan sampai terjadi di dalam sini, tentu saja itu akan sangat berbahaya. Di saat Lin Xiu sedang merasa khawatir setelah melihat begitu banyak seniman bela diri yang menyelam ke sana, tiba-tiba saja Luoyi langsung menepuk pundaknya, dan Lin Xiu pun langsung menoleh ke arah Luoyi untuk mengetahui apa yang ingin dia sampaikan kepadanya. Rupanya, Luoyi mengajak Lin Xiu untuk bersembunyi di balik batu yang cukup besar di sekitar sana, agar mereka tidak terjebak dalam pertarungan yang tidak perlu, karena akan sangat berbahaya jika mereka mendapat luka gores sedikit saja saat berada di dalam sana. Lin Xiu pun langsung tersenyum setelah mengetahui maksud yang coba disampaikan oleh Luoyi kepadanya, dan berkata di dalam hatinya, istriku ini memang sangat pintar. Dia langsung terpikirkan untuk bersembunyi di belakang batu besar itu, dan biarkan para bajingan ini memperebutkan bunga teratai es apinya, dan kami hanya perlu bersembunyi sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambilnya.
Lalu mereka berdua pun langsung bersembunyi di balik belakang batu besar itu sebelum para seniman bela diri lainnya tiba di sana, karena mereka berniat untuk mengamati situasi terlebih dahulu dan tidak terlibat dalam pertarungan yang tidak perlu. Kemudian, datanglah orang yang pertama kali menyelam ke danau setelah mengetahui bahwa bunga teratai es apinya telah mekar dengan sempurna, di mana orang itu terlihat sangat senang dan berusaha mengambil bunga teratai es sambil berkata di dalam hatinya, "Akhirnya, bunga teratai es api ini akan menjadi milikku." Tapi, di saat dia sedang merasa sangat senang karena akan mendapatkan bunga teratai es api itu, dia tidak menyadari kalau ada seseorang di atasnya dengan rambut dikuncir yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam, dan si rambut kuncir pun terlihat memegang pedangnya dengan sangat kuat untuk menyerang. Lalu dalam waktu sekejap saja, si rambut kuncir langsung melancarkan serangan di area pinggang sambil berkata, "Minggir kau!" Sehingga orang itu pun langsung menjerit kesakitan meskipun luka yang dideritanya tidak terlalu dalam. Karena tubuh orang itu telah terluka, sehingga air danau teratai es pun langsung masuk dari dalam luka yang dideritanya, yang membuat kulit orang itu mulai meleleh dan menatap ke arah si rambut kuncir dengan tatapan penuh kebencian sambil berkata di dalam hatinya, "Bajingan, aku harap kau akan segera mati di tempat ini." Dengan cepat, wajah orang itu pun langsung meleleh karena air danau teratai es sudah masuk ke aliran darahnya, sehingga dia menjerit kesakitan dengan sangat keras, meskipun suaranya tidak terdengar sama sekali karena dia sedang berada di dalam air. Dalam sekejap saja, tubuh orang itu pun langsung meleleh menjadi abu, sehingga hanya terlihat tinggal tersisa sedikit pakaiannya saja, dan itu pun juga dengan cepat menghilang dari sana. Kemudian, pertarungan untuk memperebutkan bunga teratai es api itu pun dimulai, di mana orang-orang yang ada di sana mencoba untuk menghabisi para saingannya agar dirinya sendiri yang bisa mendapatkan bunga teratai es api tersebut. Korban jiwa pun banyak berjatuhan di sana setelah para seniman bela diri itu saling bertarung satu sama lain, karena bagi mereka nyawa pesaingnya tidaklah penting dibandingkan dengan bunga teratai es api, meskipun mereka juga harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk bisa mendapatkannya. Di tengah pertarungan yang telah menyebabkan banyak berjatuhan korban jiwa, terlihat seorang pria botak yang telah berhasil mengalahkan begitu banyak seniman bela diri. Dia terlihat sangat senang karena tidak ada seniman bela diri lain yang terlihat menghalanginya di sekitar sana untuk mendapatkan bunga teratai es api tersebut. Lalu si botak pun langsung berenang dengan cepat untuk mengambil bunga teratai es api sambil berkata di dalam hatinya, "Haha, kalian para pecundang, beristirahatlah dengan tenang di neraka dan percayakan saja kepadaku untuk menjaga bunga teratai es apinya." Terlihat tangan si botak pun sudah hampir bisa menggapai bunga teratai es api, karena saat ini dialah yang berada paling dekat dengannya. Lin Xiu yang sedang bersembunyi di balik batu itu pun mengamatinya dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, "Tidak, kalau ini tetap dibiarkan, dia akan mengambil bunga teratai es apinya." Sementara Luo Yi, wajahnya terlihat datar tanpa mengeluarkan ekspresi sama sekali setelah dia melihat si botak akan mengambil bunga teratai es api tersebut. Dan akhirnya si botak pun berhasil mengambil batang bunga teratai es apinya dan langsung mencoba menariknya sampai ke akarnya. Tapi, hal yang tidak terduga terjadi di sana, di mana si botak langsung menjerit kesakitan karena tubuhnya langsung meleleh sesaat setelah dia memegang bunga teratai es api itu dan berkata di dalam hatinya, "Bagaimana bisa hal ini terjadi? Aku tidak memiliki luka sama sekali di tubuhku, dan aku juga sudah menyelimuti sekujur tubuhku dengan energi asal untuk melindunginya." Sementara itu, Lin Xiu yang merasa sangat terkejut setelah melihatnya, dia tidak menyadari kalau ada seniman bela diri yang sedang mengincarnya dari belakang, sehingga pandangan Lin Xiu pun fokus kepada si botak sambil berkata di dalam hatinya, "Sialan, tubuh orang itu langsung meleleh setelah menyentuhnya. Sepertinya kita tidak bisa mengambil bunga teratai es api itu dengan mengambilnya secara langsung menggunakan tangan." Lalu orang yang berada di belakang Lin Xiu pun langsung melancarkan serangan diam-diam dari belakang sambil tertawa dengan wajah jahatnya, karena dia berpikir bisa melenyapkan satu saingannya dengan sangat mudah. Tapi, sesaat sebelum serangan orang itu mengenai Lin Xiu, Gun-Gun yang selama ini berada di tas Lin Xiu pun langsung keluar sambil membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyerang orang yang berniat melancarkan serangan diam-diam kepada Lin Xiu. Lalu Gun-Gun pun langsung menggigit hidung orang itu dengan sangat kuat, sehingga dia langsung menjerit kesakitan dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, makhluk apa sebenarnya dia ini? Mengapa dia tiba-tiba keluar dari tas anak itu?" Setelah berhasil menggigitnya, Gun-Gun pun langsung menendang perut orang itu dengan cukup keras, sehingga dia terhempas cukup jauh dari sana dan nyawa Lin Xiu pun berhasil diselamatkan. Gun-Gun pun langsung kembali kepada Lin Xiu sambil tersenyum, sementara tubuh orang itu terlihat meleleh karena wajahnya terluka akibat serangan dari Gun-Gun. Dan Lin Xiu yang merasa sangat terkejut itu pun dia berkata di dalam hatinya,
Sialan, seseorang mencoba melancarkan serangan diam-diam di belakangku. Untung Gun-Gun mengambil tindakan tepat waktu, sehingga kami berdua bisa selamat darinya. Tapi, gara-gara keributan yang terjadi di sana, komplotan Tuan Wang pun langsung menyadari keberadaan Lin Xiu. Mereka bilang, bukankah itu adalah si bocah bajingan? Ternyata dia masih belum mati. Karena persembunyiannya sudah diketahui, Lin Xiu pun merasa sedikit kesal dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, persembunyian kami telah diketahui. Jika sudah seperti ini, apa yang harus aku lakukan di episode selanjutnya?" Waktu naseep. Segitu halanya pemirsa, enggak tepang deui di sanes kesempatan.